Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, rojak, dan tawakal kepadanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, yang pertama adalah infografisnya yang akan kita pelajari hari ini adalah cinta Allah, khauf, rojak, dan tawakal. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Yaitu peserta didik mampu meyakini bahwa iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Membiasakan perilaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, khauf, rojak, dan tawakal kepadanya, menganalisis cabang-cabang iman, hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, rojak, dan tawakal kepadanya, membuat media pembelajaran tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, rojak, dan tawakal kepadanya. Hakikat cinta, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullah, berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanubari. Cinta merupakan unsur terpenting dalam ibadah. Di samping khauf, takut, dan rojak berharap, ketiganya menjadi perasaan hati yang harus dimiliki setiap mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 165 yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semua milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Al-Baqarah ayat 165. Menurut Imam Nawawi Al-Bantani, cara mencintai Allah yaitu selalu memuji Allah, selalu husnudzon kepada Allah, meyakini kasih sayang Allah yang luar biasa, meyakini kebenaran hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, selalu takut berpaling dari Allah, selalu membutuhkan Allah, selalu berzikir kepada Allah, sangat senang melaksanakan ibadah kepada Allah, selalu senang melihat seseorang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Manfaat mencintai Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu ketenangan jiwa dan kebahagiaan hakiki, kemudian motivasi untuk berbuat kebaikan, kekuatan untuk menghadapi rintangan dan cobaan, keberanian menegakkan kebenaran dan melawan kemungkaran, jaminan keselamatan di dunia dan akhirat. Yang kedua yang akan kita bahas adalah khauf atau rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini adalah perasaan takut yang ada dalam diri seseorang akan adanya siksa dan merasa bersalah akibat maksiat yang sudah diperbuat, sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam diri jika Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an As-Sajdah ayat 16 yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadanya. Al-Quran As-Sajdah ayat 16. Menurut Imam Ghazali, bentuk takut yaitu rasa takut tidak diterima taubat, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal soleh, takut akan mengikuti hawa nafsu, takut tertipu oleh gemerlap dunia, takut perosok dalam jurang maksiat, takut atas siksa kubur, takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan dari Allah, takut menjadi sombong karena memperoleh nikmat dari Allah, takut mendapatkan siksaan di dunia, dan takut tidak mendapatkan nikmat surga. Manfaat khauf kepada Allah yaitu menjadikan hati menjadi tentram dan tenang, sebab ketakutan dan kedekatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nafsu menjadi terkikis dan keinginannya terhadap dunia makin terkendali.
mendekatkan diri terhadap keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, hati makin jauh dari permusuhan, kedengkian dan hasud serta memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah rojak, berharap hanya kepada Allah. Secara etimologis, rojak berarti berharap sesuatu atau tidak putus asa. Menurut istilah, rojak berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat rojak ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, sifat rojak harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Rojak lawannya putus asa. Dijelaskan dalam firman Allah Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 55 sampai 56 yang artinya mereka menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa." Dia Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat." Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 55-56. Cara menumbuhkan sifat rojak yaitu muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari dan memahami Al-Quran, serta meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Manfaat rojak pada Allah Subhanahu wa taala yaitu semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang dalam menghadapi ujian, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan sikap optimis. Selanjutnya tawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan secara istilah. Tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Seseorang yang bertawakal adalah seseorang yang mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini merupakan bentuk kepasrahan kepadanya sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada rasa sedih dan kecewa atas keputusan yang diberikannya. Dijelaskan dalam firman Allah Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 30, yang artinya, "Demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat." Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 30. Cara tawakal kepada Allah, berserah diri atau tawakal kepada Allah setelah berusaha maksimal, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, melakukan semua kegiatan karena Allah, bersikap ridho terhadap segala pemberian Allah, merasa cukup qanaah terhadap pemberian Allah. Tawakal kepada Allah dapat membawa manfaat seperti mendapatkan ketenangan dan kedamaian, meningkatkan keimanan, meningkatkan kualitas hidup, senantiasa bersyukur, meningkatkan kemampuan mengatasi masalah, meningkatkan motivasi hidup, memperbaiki kesehatan mental. Terima kasih. Alhamdulillah cukup sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.